Nah, oke. Hai guys, kembali lagi di The Humphrey Life Channel. Senang banget bisa ketemu kalian di hari ini. Aku harap kalian semua nggak bosan-bosan nih ketemu aku setiap hari ya. Kayaknya tiap hari aku live, kalian semoga nggak bosan ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik pertama di hari ini, aku cuma mau ingetin buat kamu, jangan lupa di-follow akun Shopee kita, supaya nanti kamu bisa kebagian informasi kalau misalkan kita lagi ngadain promo nih. Dan yang pastinya, setiap hari live itu, aku selalu hadir dengan live-live yang spesial buat kamu. Dan hari ini, aku pengen announcement di awal, kalau kita lagi ngadain promo buy one get one, khusus buat kamu yang check out selama live ini berlangsung. Jadi jangan lupa, langsung di check out produknya, langsung di payment juga, supaya kamu juga dapat harga diskonnya, plus kamu bisa dapat promo buy one get one free dari kita. Dan jangan lupa buat kamu yang check out selama live ini berlangsung, tulis di notes pesanannya live, supaya nanti kedetek sama admin, dan yang pastinya kita bisa kasih free gift-nya di dalam paket kamu. Oke, mungkin aku langsung masuk aja ke pembahasan pertama di live kali ini. Aku mau langsung bahas produk body care nih ya. Sesuai yang kita tahu nih, sekarang tuh body skin problem marak banget di mana-mana. Kayak cacar air, flu Singapura, ada juga cacar monyet. Dan kadang-kadang itu suka banget bikin risih ya. Kalau misalkan cacarnya udah timbul pada permukaan kulit wajah, biasanya suka gatel-gatel tuh. Terus kalau mandi pakai sabun batangan, pasti rasanya nggak enak banget. Makanya aku pengen ngajak kamu untuk beralih ke sabun cair yang bukan sekedar efektif aja, tapi dia juga nyaman digunakan untuk kulit kamu, plus dia bisa mengatasi semua rasa gatal yang ada pada kulit tubuh kamu. Nah, di sini kita punya charcoal body wash, dia itu kandungannya ada arang aktif yang terbuat dari bambu Jepang, yang efektif banget untuk nyerap semua kuman pada kulit tubuh. Harganya itu cuma 59.900, tapi kalau kamu check out sekarang, dengan harga 59.900, kamu udah bisa dapetin satu Activate Charcoal Body Wash, plus kita kasih lagi satu gratis vitamin C, vitamin serum plus buat kamu. Bayangin ya, dengan harga under 100.000, kamu udah bisa dapetin 2 produk sekaligus, satu sabun mandi dan juga satu serum wajah. Buruan di check out sekarang, dan jangan lupa tulis di notes pesanannya live, supaya nanti kedetek sama admin, dan kita bisa kasih kamu free gift-nya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Oke, tepuk tangan, mantap. Mantap. Boleh. Oke, nanti kita akan kasih feedback bareng-bareng ya. Oke, siapa dulu nih? Dani atau Bella nih? Oke, siapa dulu? Kan hostnya 2 tuh, biar Kak Tia sama Dani aja. Mereka berdua. Oke, Dani. Nah, kalau misalkan aku ini yang biasa aku live ya, Kak. Kalau boleh. Oke, yang baru join jangan lupa bantu follow-nya biar kalian dapat gratis ongkir dari TikTok Shop. Hari ini kita lagi ada flash sale ya. Flash sale sampai jam 5 sore ya. Kita ada produk yang pertama itu ada Glow Cooling Spray, itu kalian bisa cek di etalase nomor 19. Itu harganya 152 ya. Kalau harganya 152. Tapi kalau misalkan flash sale hari ini itu harganya 132 aja. 132 kalian dapat diskon potongan harga 30.000. Yang mau bisa langsung check out sekarang juga, keburu kehabisan stok ya, karena stok kita lagi menipis. Ya cuman kayak gitu aja sih, Kak. Oke. Kita bacakan dulu lah ya. Oke. Ini Bella mau praktek juga nggak nih? Bella mah nggak pernah. Oke, kalau gitu, kalau misalkan praktek ya, tapi it's okay lah ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya tadi praktek ya. Oke. Sebenarnya secara performing gitu teman-teman saya juga udah mulai familiar kan. Mungkin tadi adalah part-part yang nantinya kalau memang live yang aku harus kasih info adalah sekalian aku share sedikit lagi deh, berbagi adalah tadi ketika opening aku sarankan nggak terlalu lama juga, atau bahkan informasi yang kamu aja kayak udah kelihatan lagi ya. Nah, ketika opening tadi kan oke lah ya, teman-teman ngajak buat kenalin channelnya dan lain-lain, kemudian ingetin follow lagi, kemudian baru masuk ke produk. Nah, ketika memang traffic di awalnya itu masih penontonnya masih dikit, itu it's okay, karena kan sambil ngumpulin penontonnya masuk. Cuman kadang ada kala tiba-tiba di awal itu udah dikasih traffic tinggi sama TikTok ketika kalian live. Nah, kalau udah ngeliat
viewersnya udah mulai naik nih, katakanlah biasanya cuma yang masih awal cuma 1, 0, 2 itu, ya udah kita bisa gunakan greetingnya dan kita kenalin tokonya itu untuk awal ya, untuk opening gitu ya. Cuman kalau udah langsung tinggi, misalkan 10 atau berapa, langsung hajar dengan produk yang traffic item. Jadi langsung promo produknya dulu. Hajar dengan apa? Harga produknya, terus kemudian promo diskonnya, baru sambil jelasin part of part-nya product knowledge. Jadi cara ngejelasinnya gini aja, adalah oke, ini misalkan apa ya? Inilah ya, misalkan clean simbam gitu ya. Oke, ini ada clean simbam gitu. Clean simbam dengan harganya sekian, produknya promonya sekian gitu ya. Ini produknya bagus banget, ini ada kandungan. Oke ya, ingetin lagi. Terus harganya itu cuma sekian. Jadi urutannya tuh harga, promo, check out sekarang juga, product knowledge, balik lagi ke harga, terus kemudian promonya tadi, check out lagi, terus product knowledge-nya. Jadi product knowledge-nya bisa di-spill satu-satu, nggak panjang gitu. Sebenarnya ini tujuannya untuk supaya ngerimain orang biar langsung beli lagi, berarti hard sell juga ya. Dan kita nggak cuma review produk gitu ya. Kita jelasin product knowledge-nya, tapi kita nggak benar-benar pure cuman kayak konten review produk. Itulah tadi aku maksud. Urutan skemanya itu bisa kayak gitu. Ketika kita promoin produknya gitu. Dan baru kita bisa tambahin juga ya dengan tadi ya kayak tap love-nya, likes-nya, komen-nya, kemudian interaksi sama orang-orangnya kayak gitu. Nah, inilah yang paling penting gitu ya. Hot selling produk itu bisa dikeluarkan di awal supaya orang bisa langsung engage gitu. Apalagi orang-orang yang emang udah jadi pembeli loyal ya dengan produk itu bisa jadi kekuatan banget. Nah, buat produk yang disampaikan tentu ya tadi ya, product knowledge itu kelebihan produknya, harganya, promonya, stoknya tinggal berapa Kak? Stoknya terbatas Kak, ini harganya tinggal karena ini best product, stoknya tinggal sebutin aja. Orang juga nggak tahu kok kalau stoknya misalkan beneran tinggal 2 atau tinggal 1, katakanlah kayak gitu. Meskipun di balik layar kayak Bella yang ngatur shop seller center sebenarnya stoknya masih ada 1000 atau ada 100. Ketika live kalian bisa ngomong aja stoknya tinggal berapa. Sebutin aja angkanya. Gitu. Katakanlah kalau memang nanti kalian mulai memainkan strategi stok gitu ya untuk berjualan saat live dengan viewers yang memang sudah nanti terbentuk gitu ya. Itu kalian bisa mainkan, oke. Ketika stoknya memang tinggal 2, terus kemudian stoknya habis, terus kalian bisa munculin lagi, oke deh aku keluarin lagi ya tadi ya, dengan 5, 4, 3, 2, 1 keluarin stoknya berapa yang tadi aku cerita. Permainan stok dan juga bisa permainan harga, permainan diskon gitu ya. Tadi yang mungkin aku agak mention lagi, cara pembelian juga mungkin bisa di-info ke viewers teman-teman. Kan juga bisa pakai digital payment ya, berapa pakai OVO, pakai GoPay, pakai Dana dan lain-lain itu bisa di-info juga ke mereka. Karena jadi gini, yang sering belanja di TikTok Shop is one thing ya, tapi yang belum pernah belanja di TikTok Shop itulah yang sebenarnya masih banyak banget gitu. Oke, mereka tahu di TikTok itu adalah streaming shop, tapi mereka belum pernah belanja. Justru disitulah teman-teman ajak mereka untuk berbelanja dan dikasih tahu caranya, bahwa caranya itu sangat mudah. Itu yang kadang sering lupa. Kita terlalu fokus ke produknya tapi lupa ngasih tahu gimana cara bayar ya. Itulah penyakit kenapa orang jadi check out doang tapi kagak bayar. Nah, itu kan sering tuh terjadi kayak gitu. Yang ujung-ujungnya ya udah jadi sayang banget GMV kita nggak nambah. GMV itu hasil penjualannya itu kan. Itu nggak nambah jadi. Tadi ya kalau ekspresi kita udah share juga. Nah, tadi gayanya teman-teman bisa sesuaikan juga. Kalian mau gaya yang kayak gimana nih? Gaya yang panik buying atau gaya yang lebih slow dengan ceritain produk-produknya itu? Sebenarnya bukan masalah panik buying atau storytellingnya juga sih sebetulnya. Karena gini, kalian juga perlu tahu juga kenapa tadi aku minta teman-teman ketika live stream itu juga perhatikan live dashboard yang umum. Karena begitu thread gini, cara paling simpel gini deh. Misalkan Tia sama Dani sama Cia lagi live. Kalian perhatiin aja views-nya. Dari 10 mulai turun ke 8, itu kalian keluarin produk yang hot produk lagi. Jadi memang pergantian dari produk ke produk B itu sangat penting. Maksudnya gini, oke tadi ya, viewsnya 10 kalian lagi jelasin produk A. Tapi yang produk C ini yang jadi hot produk kan. Terus kalian notice tuh, penontonnya jadi 7. Kalian keluarin lagi produk yang
buat produk tadi, promoin lagi itu produk, push mereka untuk beli lagi. Nah, itu supaya naikin traffic dan juga mancing mereka dengan interaksi komennya ya. Misalkan apapun lah, bisa mau ataupun misalkan tangkap, kalian bisa tangkap, ataupun kalian bisa klik simbang ataupun apa ya, toner apalah gitu. Jadi bisa dipancing aja dengan bervariasi kalimatnya gitu. Itu penting banget. Nah, karena yang aku ceritain tadi adalah ini part of gimmick sebenarnya. Gimmick supaya orang-orang beli produk kita dan tahu produk kita juga. Makanya ada orang-orang yang nunjukin pakai handphonenya, yang di tempat kita juga melakukan itu, handphonenya kemudian katakanlah apalagi untuk produk-produk bundling ya, kayak misalkan kayak tadi deh, kayak bilang ada buy one get one gitu ya. Katakanlah kalau beli 2 itu kan harganya 100.000. Kamu bisa, terus kalau beli buy one get one kan cuma bayar 50.000. Kamu bisa aja bikin gimmick, ditunjukin ke kamera ala-ala ngitung kalkulator. Jadi 100.000 nih, kalau misalkan kamu dibagi 2 berarti kamu cuma bayar 50.000 aja kan. Kamu bisa bayar 50.000 aja, kamu bisa lebih hemat 2 kali lipat dengan untuk membelikan produk ini, misalkan kayak gitu. Jadi itulah yang bisa dilakukan untuk gimmicknya. Gitu. Dan banyak hal sih sebenarnya untuk gimmick jualannya gitu ya. Otomatis kan itu tadi, balik lagi aku akan tekanin promonya, kemudian kasih promo di waktu yang tepat. Itu maksudnya ya tadi, ketika kalian perhatiin viewsnya dari 10 ke 7 ke habis nurun lagi, nah itu kalian harus push. Kita sebagai live streamer host tugasnya nge-push itu supaya orang naik lagi, ini yang masuk itu naik lagi ini trafficnya. Kalau di dashboard kuning ungu kan ada kelihatan tuh gelombangnya. Itu begitu turun harus dinaikin, di push lagi supaya naik. Begitu naik kasih produk yang bagus. Itu yang harus dilakukan gitu. Terus yang tadi ya, batasan waktu, bilang aja ini cuma 30 detik promonya ataupun stok karena stoknya terbatas gitu ya. Itu bisa jadi part of gimmick. Terus kita sesuaikan targetnya. Kalau targetnya sama gitu ya, ya udah gimmicknya bisa disesuaikan dengan yang relate dengan mereka, katakan begitu. Terus fokusnya itu tadi, kita pancing mereka dengan harga murah, misalkan gitu tadi, ataupun kasih aja banner-banner di sini. Kan kalau kalian pakai HP, oke lah, mungkin ada jadi kendala ya. Ya udah pakai fitur green screen aja kalau misalkan belum ada set crop yang oke ya. Green screen tampilin beberapa item visualnya tadi yang aku jelasin di awal. Makanya konklusinya sebenarnya dari sini, inilah pentingnya dari situ. Itu adalah part of gimmick yang sebenarnya kita lakukan saat live stream. By the time, itu yang nanti akan berimpact banget pada performa live streaming-nya teman-teman. Jadi itu bisa dimulai dari sekarang, mumpung teman-teman lagi menggrow ya, atau membangun account itu. Bagi kan teman Dani dan juga saya kan juga mulai lah ya, baru memulai lah ya untuk benar-benar konsisten live itu. Jadi itu bisa jadi part of bekal lah untuk nanti menjalankan live dan gaya-gaya permainan di TikTok Shop. Oke. Ya, tentu kalau kita bicara interaksi, teman-teman udah paham semuanya lah ya. Di brand awareness-nya, terus engagement, terus trust kepada penonton, terus kita jadi tahu ya niche-nya penonton tuh di apa. Jangan sampai, bisa jadi gini, kita nggak merasa enggak produk ini yang memang hot product, ternyata penontonnya butuhnya yang lain. Ya udah, kita berarti lebih tahu, oh ya udah kita akan jelasin produknya yang memang dibutuhin sama orang. Kak, mau dong spill di ranjang berapa? Itu kan itu harus ditanggepin cepat gitu. Jangan sampai misalkan nih ya, katakanlah ada yang nonton terus komen, Kak, spill dong nomor 2, kita nggak segera spill produk itu, bisa jadi dia akan kabur duluan. Jadi karena merasa nggak ada tanggapan, itu tuh hati-hati banget gitu ya. Nah, buat closing, ini yang menarik adalah sebelum kalian closing, ingetin lagi untuk bayar ya. Tadi, banyak penyakitnya adalah customer itu check out doang, tapi belum di payment. Nah, itu harus diingetin. Terus cara pembayaran jangan lupa diinfoin, pengiriman itu bisa diinfoin di akhir juga atau di tengah bisa diinfoin juga. Kalau gratis ongkir, ingat, sekarang itu untuk beberapa, nanti coba dicek apakah seller kalian masih mendapatkan voucher kupon yang minimum pembelian 30.000 dapat gratis ongkir untuk wilayah Jawa, atau bahkan udah habis tuh jatahnya. Jadi kalau jatahnya udah habis, kita itu minimum pembelian 100.000 baru dapat gratis ongkir. Nah, nanti coba bisa dicek sih nanti di dashboard gitu ya, store-nya masih dapat jatah itu atau enggak gitu. Karena slotnya
kayak banyak store yang udah mulai minimum 100.000 gitu. Itu agak bahaya ya, jangan sampai kita bilang 30.000 ternyata belum gratis ongkir, nanti kasihannya. Kalau luar Pulau Jawa kan jelas ya, kurang lebih 60.000 baru dapat gratis ongkir. Nah, range masa pengirimannya itu yang harus diinformasikan. Terus itu call to action juga sangat penting buat call to action, kan bentuknya macam-macam juga ya. Gitu. Nah, ini aku juga akan kasih tips juga sih. Nah, itu tadi kenapa aku bilang kalau ke toilet itu harus hati-hati gitu ya, dan harus digantikan kalau ada gitu ya. Ini karena algoritmanya harus stay in frame banget nih kalau TikTok. Terus gaya bahasa, gaya pembawaan itu juga harus diperhatikan. Interaksi sama penonton itu juga harus diperhatikan. Key selling point ini lebih ke produknya. Terus nanti fokusnya mau kemana nih? Ke produknya, misalkan kenapa produk-produk itu selalu ditaruh di depan kan supaya orang fokus ke produk yang kita jual itu nunjukin untuk fokus, oke, produk ini yang aku highlight gitu ya. Nah, berikutnya call to action ya. Call to action macam-macam, teman-teman interaksinya tadi ya, ingetin belanja, ingetin keranjang, ingetin scroll produk-produk yang ada di bawah. Ingat teman-teman, mungkin buat Bella juga ya yang mengatur produk list saat live itu, atau teman-teman kalau misalkan mau live yang nge-add produk di chart itu biasanya siapa? Host sendiri atau disiapin sama tim? Host. Host sendiri. Okay, host ya? Sendiri. Oke. Karena penataan produk list itu sangat penting. Jadi harus diselang-seling lah ya. Misalkan kalian punya ranking produk yang bagus gitu ya, dari 1 sampai 10 produknya gitu ya. Harus variatif. Jangan diurutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kasihan nanti yang bawah jadi nggak ada yang ngelirik. Misalkan yang memang beneran hot produk, ditaruh di keranjang nomor 1, yang nomor 2 itu bisa ditaruh di bawah bahkan atau di tengah. Jadi seling-seling gitu loh. Supaya apa sih? Produk yang kan kita udah benar-benar mainan jualan ya, dan kita harus perhatiin SKU-nya juga ya. Jangan sampai yang laku produk ini aja, yang lain nggak laku. Gitu. Makanya itulah tujuannya kenapa penataan produk list itu juga penting teman-teman. Ya. Karena apa? Misalkan nih, kalian mainin produk list yang nomor 2 yang memang laku nomor 2, gitu ya, kalian taruh bawah sendiri. Akhirnya begitu mereka, oke, dicek aja Kak. Kan kalian lagi nggak ngepin nih barangnya, nggak dipin. Oke, cek aja Kak di keranjang. Mereka kan akan nge-scroll kan. Nah, di saat psikologi mereka lagi scroll itulah mereka akan ngecek produk lain. Oh, ternyata ada ini juga ya di sini. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Jadi akhirnya juga beli produk yang lain. Siapa tahu tertarik dengan produk yang lain juga. Kalau ini sebenarnya cue card dan rundown sebenarnya tambahan lah ya. Jadi apalagi kalau memang ini tadi rundown ini juga dipengaruhi oleh produk list kita juga. Biasanya kalau teman-teman ikutan campaign ya, apalagi ini persiapan nih teman-teman, 77 udah lewat. Berdasarkan pengalaman kita di tahun lalu, itu di 99 itu jadi peak-peaknya Harbolnas. Karena mungkin secara kehidupan masyarakat gitu ya, kalau bulan Juli itu kan masih boncos banget buat ngurusin anak sekolah lah, kuliah lah, di Agustus kan kayak gitu ya. Jadi kebutuhan belanjanya masih belum terlalu tinggi. Tapi begitu di 99 mereka udah agak legaan dikit, itu benar-benar jadi peak, orang benar-benar jualan. Nah, kalian oke lah, kita pikirnya agak long term. Kalian persiapan untuk ikutan di campaign gitu. Jadi kalau udah live campaign, kalian benar-benar nggak cuma live sekedar live doang, tapi live yang benar-benar kayak beneran spesial gitu ya, event gitu ya. Dan kalian nanti bisa ikutan campaign-nya tetap juga. Kalian bisa juga persiapin cue card-nya, rundown-nya, apalagi kalau misalkan kalian, biasanya kalau campaign itu kita bahkan 12 jam live. Jadi mulai siang sampai jam 12 malam. Itu kalau campaign. Karena memang ngejar momentum dan ngejar GMV tinggi. Nah, apalagi kalau nanti kan nggak mungkin kan 12 jam yang ngomong si saya sama Dani doang. Itu ya misalkan nanti beneran dilakukan gitu ya. Nah, itu nah itu kalau misalkan ada talent yang lain, mereka tetap tahu berdasarkan cue card-nya itu yang disampaikan apa sih produknya, apa sih produk knowledge-nya gitu. Dan kalian juga bisa kolaborasi sama creators yang ada di daerah, teman-teman kerja ya. Misalkan di kota B itu ada creators TikTok Shop, siapa sih yang bisa diajak untuk kolaborasi ke bawah ini konten kalian gitu. Nah, itu perlu dilakukan juga. Makanya kenapa sih brand-brand juga melibatin influencer
user yang lain. Oke, aku sambil mau cek suaraku nggak putus-putus kan ya? Jaringannya aman kan ya? Aman Kak, aman. Oke kalau gitu. Nah, setiap kalian live, kalian harus cek terus ya analitiknya, terus dievaluasi. At least kalian harus tahu apakah ada penambahan followers, misalkan, atau CTR-nya yang bagus yang mana. Kan dari dashboard itu kan kelihatan, oh produk ini analitiknya bagus, oh orang lihatnya di jam yang ini. Itu harus dilihat betul-betul. Terus ya ini ya, kalau yang terakhir lebih ke motivasi. Jadilah diri kalian gitu ya waktu bawain live. Cia dengan gayanya, Thea dengan gayanya, Dani dengan gayanya. Itu. Oke, sebelum aku masuk ke sini, kemarin ada titipan juga untuk pengenalan ads juga ya, ini sebagai penunjang sebetulnya. Apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Kira-kira? Aku ada pertanyaan. Silakan. Yuk, sepakat tuh siapa yang mau tanya dulu? Aku mau nanya nih Kak. Yang pertama, kalau misalkan kita belum pakai OBS, masih tetap bisa lihat dashboard ongoing nggak pas kita live? Bisa. Nah itu yang aku maksud tadi. Jadi makanya, jadi walaupun belum itu bisa pakai banget. OBS pun bisa ngelihat dashboard ongoing-nya? Bisa banget. Jadi gini, live dashboard ongoing itu yang warna ungu, itu tuh dipakai bukan untuk OBS doang, tapi kalau kalian pakai HP tuh bisa dilihat. Jadi ya, cara ngebukanya kan ya pastilah nanti kalian bisa akses lewat ini kan, social live center, terus ada live manager itu, klik aja, nanti kan itu ada ketika kalian during live berlangsung, itu kan di dashboard ada icon live dashboard, itu bisa diklik aja. Mungkin nanti aku akan tampilin visualnya, jadi bisa kelihatan bareng-bareng. Gitu. Jadi nanti, terus aku mungkin aku tambah sedikit. Jadi nanti misalkan kalian pakai handphone dan tripodnya bawah pakai laptop. Jadi kalian mantaunya atas bawah. Gitu. Saranku gitu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, buat aku tuh selalu berstigma gini ya untuk TikTok terutama karena dia sosial media. Aku merasa bahwa kalau di TikTok ya udahlah kita main jaim istilahnya. Cuman pasti ada target sales-nya gitu. Apalagi pas tadi tiba-tiba aku tanya lebih better soft sell atau hard sell, jawabannya hard sell ya. Tapi gimana kalau soft sell? Menurut Kakak gimana kalau misalkan nih kayak aku di Shopee ya, Shopee terutama, kita itu kayak ada program setiap 1 minggu sekali itu ada yang namanya ngobrol soal barang HP itu pure soft sell. Jadi kayak benar-benar kita ngebahas soal passion dan lain-lain. Walaupun di situ kemungkinan salesnya itu kecil. Bagaimana dengan pasar di TikTok kalau misalkan kita menerapkan hal itu juga? Nah, oke, aku bisa langsung jawab adalah targetnya mau apa dulu, ya kan? Kalau emang targetnya untuk membangun traffic, ya kan? Membangun traffic yang aku maksud adalah target kalian untuk memiliki viewers yang banyak dulu, kemudian supaya orang nge-follow dan tahu produk kita dan tahu dulu brand kita dan juga ngikutin akun kita dengan harapannya kan melihat konten, kontennya views-nya jadi tinggi, terus produknya juga ada yang lirik di keranjang, di chart. Nah, kalau misalkan targetnya itu sangat cocok. Nah, tapi balik lagi, pasti result sales-nya nggak terlalu tinggi, ya kan? Karena ya udah orang yang tadi di selling point-nya, orang akan lihatnya adalah memperhatikan ininya, yang lagi talk show yang berlangsung gitu ya. Terus gini juga, tapi bisa juga kalau memang untuk mengcombine hal itu, selain untuk membantu ya, begitu memang itu trafficnya, karena kadang betul sih, refreshment itu kadang bisa dilakukan. Dalam artian begini, orang juga bosan dong tiap hari nggak jualan terus. Apalagi kalian khusus brand kalian sendiri yang dibawa. Orang dan kalian sebenarnya juga punya kepentingan marketing campaign lah ya, marketing program lah ya, tidak hanya sales program saja, marketing. Nah, yang dijelasin sisinya tadi kan bisa jadi itu part of programnya tim marketing, yang tapi juga kolaborasi sama tim sales, ya kan? Ya, itu bisa dilakukan. Caranya adalah hostnya ataupun yang jadi tamunya harus ngomongin juga. Ketika talk show, oh ya jangan lupa cek di keranjangnya. Tetap, jadi jualannya tetap ada. Harus dirimain juga. Terus baru balik ke topik. Kalau misal secara konsep talk show, itu bisa dilakukan ya. Terus yang kedua, ya balik lagi. Kalau target utamanya memang jualan, ngejar GMV, gitu ya. Apalagi kalau memang ngikutin campaign TikTok, itu kan
GMV juga jadi target lah, terutama untuk seller gitu ya. Nah, itu fokus jualan. Mau nggak mau hard sales. Dan kalau berarti gini, kenapa sih akhirnya konsep panic buying tadi yang kita pakai di tempat saya gitu? Karena ya untuk apa ya, yang paling works untuk akhirnya orang beli produk dan akhirnya dapat GMV besar, itu cara itu yang dilakukan. Ketika nyaman atau norak kan sebenarnya kelihatannya kayak bawa tanah abang kita kan, tapi ya mau gimana, balik lagi mindsetnya adalah nggak, yang dikejar mindsetnya untuk target sales, oke. Tapi kalau nanti kita bicara untuk entertaining, nah kita beda lagi nih konsepnya gitu sih. Jadi balik ke tujuannya mau untuk apa dulu. Sama satu pertanyaan lagi, Kak. Menurut Boleh. Kakak, tapping itu worth it nggak untuk dilakukan? Aku nggak merekomendasikan hal itu. Tapping kan, maksudnya di relay kan, kalian ngerekam gitu ya. Ini yang pertama, memang ada yang melakukan itu. It's okay. Tapi kemarin aku juga ya waktu aku meeting sama tim TikTok adalah memang ada mereka tuh juga lagi menyisir, ada yang dicek satu-satu gitu lah pakai robotnya dia dan juga human aku tadi bilang di awal. TikTok akan nge-scanning mau dari cara live, kemudian kalimat, syarat, tadi ya agak keceplosan bawa Shopee, itu kan juga itu bisa kena juga pakaian, terus makanya terus kemudian apa namanya faktor-faktor yang lain lah ya itu itu kan TikTok juga punya robotnya dan juga punya tim human khusus untuk screening itu agak bahaya gitu. Jadi memang sebenarnya kayak bom waktu aja sih sebenarnya. Oke, merasa gue aman-aman aja gini. Mungkin belum aja sih gitu. Karena case untuk akun ke-ban karena itu, dan kita udah pernah ngalamin ya. Saya pun tim kami pun juga pernah ngalamin. Ada live streamer yang tadi aku cerita, live streamer host, dia nge-post Shopee, hancur traffic besoknya. Keceplosan satu kalimat aja. Enggak, Shopee, Tokopedia, gue namanya. Salah gue. Tokopedia. Hancur. Masih ya whatever Tokopedia, Shopee atau lain-lain ya, tapi itu kan juga bisa jadi part of it. Terus ada juga keceplosan ngomong kasar karena nanggepin negatif. Mungkin dia juga sebel gitu ya. Pernah challenge kami. Langsung traffic hancur. Bukan besok, next session. Nah, itulah sebenarnya yang perlu dijagain dan hati-hati juga. Karena ngebalikinya yang agak repot. Sama kayak case adalah ketika kalian bikin konten short video yang nggak relate sama produk yang kalian tampilin di keranjang kuning. Itu kan kena valuation juga kan. Nah, valuation itu juga akan ngaruh tadi ke performance viewers. Dan juga like dan lain-lain lah yang itu otomatis apa. Nah, itu ya baliknya itu agak susah. Itu sih. Ini yang agak riskan juga. Bahkan ada kan yang dia cuma pakai efek yang di screen itu yang akhirnya gambarnya jalan doang, terus dia live gitu doang. Nggak ada suara apapun, cuma tampilin keranjang doang, tapi dia live. Hasil jalan sih live-nya. Yang nonton mungkin ada jualannya tapi nggak efek. Balik lagi tujuannya untuk jualan. Gitu sih. Kira-kira itu berlaku juga nggak sih, Kak, di Shopee? Kayak misalkan di Shopee punya robot buat screening juga. Kayaknya sih iya ya, kurang lebih sama ya. Kalau dari cerita temanku yang ada di Shopee ya. Cuman karena bedanya mungkin Shopee udah banyak banget kali ya sellernya. Itu yang agak beda. Screeningnya juga nggak secepat yang gini. Gitu sih. Gitu. Ya udah, itu aja sih dari aku, Kak. Thank you. Ya, yuk, boleh. Halo, yang lain ada pertanyaan? Dev mau tanya, ini nggak terkait live sih, terkait akun. Boleh. Akun kita tuh yang klinik, terutama yang Babies Glow 76 itu kena peringatan karena seksual, VT yang seksual, tapi si VT-nya itu udah dihapus, tapi peringatannya tuh nggak hilang di akunnya itu. Terus di tulisannya sini kan ya? Benar, yang Babies Glow 76. Ya, oke. Tipsnya adalah jawabannya sederhana. Karena memang masih sederhana banget nih jawabannya. Jangan sampai itu terulang. Karena maksimum itu adalah 5 kali. Kalau 5 kali akun ke ban total. Nggak bisa diaktif.
makanya bikin konten pun juga ini ya, guidance dari TikTok sendiri. Mungkin nih, sebenarnya kayak panduan-panduan yang ada di Shop Seller Center itu, kadangkala kita nganggap ya just for the sake of document, just for the sake of guidance. Tapi sebenarnya kalau di TikTok itu agak strict banget. Gitu ya. Dan kita selalu, yang tadi aku cerita ya, nanti kita meeting pun itu selalu disampaikan lagi untuk tolong ya diingetin ke talentnya ya, tolong ya diingetin ke toko-toko yang kerja sama kalian ya. Jangan sampai kena ini. Kalau udah ke band, itu agak susah gitu. Apalagi talent sih biasanya agak susah. Ya kita ngomong apa adanya. Kita juga punya talent-talent yang kita tarik gitu ya. Tapi dia sebelumnya gedenya tuh karena joget-joget lah yang agak begitulah ya gitu ya. Kebiasaan kan, bikin tek pernah tuh. Untung dia punya beberapa account ya. 4 kali selesai. Dan itu makanya ya jawabanku sederhana di situ. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi sih. Makanya kayak pakaian dan lain-lain itu, terus kemudian kontennya. Nah itu apalagi ada beberapa do and don'ts produk-produk yang nggak boleh ditampilin ya. Itu kan kayak ya bukan produk sih, benda sih, benda yang nggak boleh ditampilin. Ya, itu yang gunting. Oh ya, ini juga penting nih. Biasanya kalau ini ada penyakitnya orang-orang yang live di rumah. Ada anak kecil. Itu jangan sampai, karena ini ya kejadian juga, anak kecil live lewat itu bisa kena ban. Apalagi kalau misalkan lagi pakai popok doang ya, under toddler gitu lah ya, di bawah umur yang masih toddler gitu, itu hati-hati ya. Apalagi nanti kalau teman-teman live-nya memang nggak di kantor gitu, itu jangan sampai kelihatan anak-anak kecil. Terus makanya kenapa kalau ada yang jual produk baby gitu ya, mereka pakai bayi-bayian kan, boneka itu karena dia menghindari ke ban juga. Itu yang harus diperhatikan juga sih, supaya akunnya juga selamat lah seperti itu. Itu sih Bel. Itu agak bahaya juga sih. Terus gunting, alat-alat tajam itu ya otomatis lah ya. Tapi memang harus diperhatikan betul. Itu. Oke, mau tanya dong. Iya, aku dulu. Boleh. silakan. Jawa dulu nih, bebas. Ya udah, Bella dulu. Jangan ngamuk dong. Ya, bisa. Sama yang kolaborasi itu kan paling enggak ngundang tamu konten kreator di setempat. Nah, itu dia didatengin untuk live di akun kita atau di akunnya dikasih ke dia gitu. Atau digabungin kayak kemarin tuh Baby Glow yang klinik bareng sama skincare live bareng gitu. Ya. Oke. Kalau kolaborasi yang pertama memang bisa dilakukan dengan datangin talentnya aja ke studio, karena kan secara proper kan kalau kayak gitu kan nanti kalian repotnya ada di produk lah ya, produk sampel yang pakai lah ya. Kalau harus kirim kan juga agak repot juga kan ngirimnya, jadi ongkos kirimnya lah gitu-gitulah. Itu yang agak repot. Jadi memang bisa diundang ke studio aja supaya live-nya di studio, di produk, equipment dan lainnya lebih proper. Gitu. Terus ya bisa juga sih kalau memang talentnya ada di luar kota, suggest-ku adalah mending langsung affiliate program aja Bel. Jadi produk yang udah di-upload, di-affiliate ke mereka, dikasih commission, terus baru dikirim produknya as a sample. Nah, yang aku boleh info ke teman-teman adalah ketika kalian memanfaatkan creators, gitu ya memang mereka sekarang udah banyak yang udah melek. Ya kalau dulu mainannya adalah Redcat lah ya, Redcat untuk live streaming doang tuh sekarang udah banyak. Mereka udah aware lah untuk bikin Redcat seperti itu. Tapi itu kalau kita ini ya approaching-nya as a talent untuk dapat Redcat ya. Tapi kalau mereka ya udah kita request skema bisnisnya sebenarnya bisa macam-macam sih. Ada yang ya udah sharingnya sama si talent itu cuma share commission-nya doang, atau ya memang share commission plus katakanlah fee-nya gitu ya, atau ya udah bisa bentuk yang lain gitu, setelah share commission plus free product misalkan gitu. Ya kalau strategi bisnisnya sebenarnya bisa macam-macam. Nah kalau pengen live di 2 account, saranku adalah oke di satu tempat yang sama, tapi nyala sendiri-sendiri, bukan di multiple invite. Tetap nyala sendiri, cuman angle-nya dibedain ya. Katakanlah yang satu pakai memang jadi kayak kamera masternya,
yang satunya agak di atas gini atau di sebelah atau gimana supaya angle-nya berbeda. Karena kalau kalian taruh dua gini, sama nih gambar visual sama penyakitnya, trafficnya diturun ke band. Itu yang nggak boleh. Jadi even di kami pun kalau misalkan lagi live streaming itu, oke, kamera yang di akun utama tetap jadi master, akunnya si talent, katakanlah misalkan aku sama Natasha Surya gitu ya. Natasha Surya akunnya di angle yang lain gitu. Tapi tetap jualan. Itu sih. Itu guidance-nya. Itu tadi Ya, masuk memang, konsep affiliate nggak sih? kalau yang kayak kalau yang kedua yang tadi aku jelasin itu memang konsep affiliate ya. Konsep affiliate. Soalnya kemarin tuh kan bentar. Kan kebetulan itu tuh kan untuk klinik itu kan ada endorsement yang kontrak kan. Terus kemudian TikTok dia tuh followersnya banyak gitu. Terus aku bilang kayak kan aku bilang dia hubungin aku waktu itu aku emang lagi live. Terus aku bilang aku lagi live nih gitu. Oh, live TikTok Kak, jualan ini. Ya aku bilang aku di skincare, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang kamu bisa bantu untuk live-in nggak? Aku bilang gitu. Terus bisa sih, tapi affiliate aja Kak, dia bilang gitu. Nah, aku masih belum paham nih konsep affiliate itu seperti apa secara jelasnya gitu. Apakah akun kita dipakai dia atau dia pakai akun sendiri dengan dia memasangkan TikTok Shop kita atau gimana? Betul. Yang kedua, jadi ini gini ya. Yang aku jawab satu deh. Yang terkait dengan affiliate program, jadi nanti yang handle adalah Dibella, berarti karena kan dashboardnya di Dibella tuh yang setting affiliate promotionnya. Nah, nanti si talent akan live di akunnya dia, terus dia akan ngambil produk dari produknya Baby's Glow gitu ya. Sama sih, misalkan saya dari tadi ya produk satunya juga itu bisa banget. Nanti itu mereka akan live di situ, dan sebenarnya konsep endorsement-nya teman-teman itu bisa nanti adalah jangan cuma mereka untuk review produknya doang, tapi tolong nyalain keranjang kuningnya terus kasih produk yang itu, misalkan kayak gitu, karena itu duitnya ada di situ juga. Jadi ada duitnya ada di situ juga gitu, dan itu bisa jadi part of endorsement juga, real untuk dapat jualan ya. Betul. Nah, kalau yang konsep pertama yang dia live di akun kita itu yang tadi kita engage mereka ya udah jadi talent host, misalkan kayak si Baby's Plus engage si Thea jadi hostnya untuk account Baby's Plus. Itu sebenarnya konsepnya sama gitu. Ya, tinggal skema bisnisnya ya bisa dibalikin ke masing-masing kan, skemanya mau kayak gimana, fee atau apa dan lain-lain. Terus yang tadi gue mau apa ya kalau gue lupa. Ya itu sih konsepnya kurang lebih gitu. Oh ya, biasanya gini, yang affiliate produk itu gini, kan kita biasanya pengen connect ke banyak creators ya. Cuman kan itu tadi, kadang kan kita agak susah, kita kirim request ke mereka, tapi mereka belum tentu approve kan. Nah itulah yang kenapa pendekatannya bisa macam-macam ataupun bisa pendekatan dengan brand itu. Gitu sih. Wait, aku boleh tanya lagi. Oke, boleh. Tapi wait 5 menit aku ke toilet bentar ya. Sorry banget. Oke, 5 menit ya. Ya, aku juga habis dari toilet tadi. Wajahmu loh. Aurat. Lah pito. Ini goreng Kak. Sini ke kantor. Apa sih? Dani ngomong apa tuh? Pengen mie goreng. Itu kok berasa Zoom meetingnya Baby's Glow tok iki. Mie goreng. Pil mie goreng bukan mau mie goreng. Pil mie goreng. Pil mie gorengnya dong Kakak. Ayo Kak dipilih Kak, yang kanan apa yang kiri Kak? Ayo Kak dipilih Kak. Berisik. Dan yuk setelah jangan lupa ya Kak ya, di follow ya Kak ya, jangan lupa di like-nya Kak. Ayo Kak, bisa yuk Kak. Ayo keranjang nomor 1 ya Kak ya. Dek kemayu. Ayo Kak, Okay. dipilih Kak.
Oke, udah latihan aja nih Tia. Ya Kak ya. Oke, Tia tadi nanya apa Tia? Ya, aku mau tanya banyak, ada 4 poin yang ingin Boleh. aku tanyakan. Boleh. Yang pertama ini tuh gini, kalau diperjelas tuh sebenarnya itu tuh kan untuk Dani itu emang dia pegang yang skincare. Kemudian live skincare. Kalau aku tuh live yang klinik. Nah, which is kalau klinik itu lebih cenderung jualan treatment sebenarnya. Jadi emang live itu ya edukasi treatment supaya sampai di audiensnya itu sampai reservasi, kemudian atau kalau misalnya dia nggak di posisinya di Jogja, dia bisa beli produk. Nah, menurut kakak itu tuh kalau dengan konsep yang seperti itu otomatis kan kalau klinik kan kita jual botox, filler, tanam benang gitu-gitu ya. Itu tuh apakah cukup sesuai dengan konsep shop yang seperti tadi gitu. Karena kan ini kan treatment ya, kita jualan di klinik gitu. Itu yang pertama. Kemudian gimana kalau kita tuh udah ada ide, tim tuh ada ide untuk kayak bikin setiap hari tuh ada segmen, kayak misalnya segmen apa sih yang lagi happening, kayak misalnya segmen ngomongin zodiak, terus cerita horor kayak gitu-gitu loh. Emang cenderungnya ke soft selling. Itu tuh menurutmu bagus atau enggak? Itu yang kedua. Ketiga, kalau misalnya kita mencoba tren yang baru, kayak misalnya tren capit-capit atau rolet yang kayak biasa ada misalnya dengan beberapa produk baby's glow terus di-combine sama misalnya jepet atau bandana atau apa segala macam. Itu kan kayak lagi happening banget tuh. Kalau kita ngikutin FOMO kayak gitu tuh kira-kira gimana? Apakah itu bisa ngaruh ke traffic atau enggak? Terus apa ya? Itu aja dulu sih. Oke. Ya, yang terakhir yang masalah capit-capit, saranku enggak, karena memang kemarin aja udah banyak yang di ban kan untuk akun-akun yang menggunakan capit-capit itu gitu ya. Karena emang nggak boleh sama TikTok. Iya, sama TikTok tuh lagi di filterin semua tuh yang begituan semua, yang capit-capit ya. Karena kan based on produk jualannya bukan, kalau itu kan agak bukan tren gambling maksudku, bukan judi sih, gambling. Ya judi kan, sebenarnya itu judi. Ya kayak gambling kan, barangnya belum tentu kita dapatnya bisa masih dapat barangnya, cuman kan item SKU. Karena gini, itu kan juga ngitung SKU-nya kan. SKU produk masing-masing satu persatu itu loh. Nah itu kan kalau itu kan nggak jelas SKU-nya, itu yang agak, makanya dari TikTok sendiri lagi nge-filter hal itu yang nggak bisa kita rekomendasiin. Kalau tren cara membawakan live streaming-nya menurutku sangat setuju untuk diikutin ya, katakanlah dengan konsep yang agak mungkin katakanlah ada yang ini aku boleh itu. Ada yang konsep sambil joget-joget, itu ini akan naik ke depan. Karena di China naik banget. Karena kalau kita kan based on-nya di China kan, karena kan partner kami juga dari Cina, ByteDance, gitu, jadi ByteDance langsung. Jadi tren yang ada di sana itu nanti sambil joget-joget itu sambil gini. Dan jadi zaman dulu sih kalau nge-represent produk gitu. Itu lagi mau dicoba di Indonesia tren kayak gitu. Nah, siapa tahu nanti beneran bisa tuh Dani joget-joget. Dia jago pargoy. Nah, kantorku lagi menyiapkan hal itu untuk cek tren ya. Gitu. Itu apa namanya yang dilakukan. Jadi yang poin 3. Terus yang tadi terkait dengan account yang klinik ya. Account yang klinik balik lagi sebenarnya itu bisa cocok juga untuk dilakukan karena gini maksudnya. Dengan gaya untuk kita ngebawainnya kan memang ya servis lah ya, dan servisnya kebetulan belum bisa ditampilin di keranjang karena agak trikinya kayak gitu ya. Dibalik jadinya kita promoin produknya, tapi kalau dari customer pengen jauh lebih untuk treatmentnya itu bisa datang ke klinik. Jadi caranya gitu, dibalik psikologinya. Jadi oke, gue jual produk nih, produknya murah lah. Tapi kalau memang lo butuh treatment yang paling ini, gue ada servis ini yang bisa datang aja langsung kayak di toko di klinik kita lalalala. Acaranya di kayak gitu aja sih menurutku. Jadi kliniknya kena promosinya kan barangnya juga tetap kejual. Kan balik lagi tujuannya mau apa dulu nih? Kalau sekedar cashpot
just for the sake untuk, karena pertanyaan sama kayak Cia tadi. Kalau just for the sake untuk dapetin viewers dan traffic supaya akunnya makin banyak followersnya, misalkan untuk nambah viewers konten-konten yang ada di feed, ya part of promotion. Tapi makanya targetnya mau ke promotion atau selling, itu sih. Jadi tujuannya ke situ. Nyambung untuk pertanyaan yang kedua tadi kan ya. Misalkan, jadi yang kedua apa ya? Lupa deh ya. Yang kedua apa ya? Pertanyaan yang kedua, kayak, kayaknya agak keputus ya. Oke, cek. Oke deh. Ya itu tadi aku sambil nunggu Tia koneksinya balik ya. Yang kedua tadi pertanyaannya nomor 2. Sorry. Ya, nomor 2 gimmick itu konten sosial kayak kayak kemis horor, terus ngomongin zodiak. Oh iya. Tematik ya. Tematik. Ya. Itu nyambung juga sih kalau yang aku tadi maksud ya, untuk apa tujuannya dulu, gitu. Jualan dong apa just for the sake untuk promotion gitu ya. Kalau itu menarik banget dilakukan, tapi nanti impact-nya bisa jadi bukan ke selling, tapi ke viewers kalian akan nambah, kemudian jadi traffic-nya yang akan bertambah gitu. Itu bisa dilakukan banget kok. Gitu. Tinggal diimbangin lagi, sama kayak aku ya tadi, diimbangin lagi. Ketika kalian sudah melakukan itu, jangan lupa dong, misalkan bahwa emang gayanya santai ya, jangan lupa dong, kita ramalan gitu ya, tapi juga keranjang kita ya, ini ada produk yang balik lagi nanti ke acara utama. Kayak gitu, itu bisa dilakukan. Jadi untuk jualan voucher treatment di TikTok Shop aman nggak ya? So far sih kalau kan nanti juga voucher itu akan diupload di Shop Seller Center. So far kalau voucher seperti itu masih bisa sih. Kalau beli pulsa atau beli kartu perdana itu udah bisa. Memang ada beberapa produk yang belum ya do endorse tadi lah yang belum oke buat bisa di-approve sama TikToknya itu sendiri di Shop Seller Center. Tapi justru kalau aku sarankan adalah gini, ya tadi ya, ketika beli produk katakanlah bikin bundling gitu ya di Shop Seller Center-nya, produk plus voucher. Itu bisa voucher klinik ya? Ya, jadi ini karena pricing-nya agak beda nih, yang standarnya ada 54, terus kemudian ada produk adalah bundling, produk A plus voucher fasilitas perawatan gitu ya. Terus harganya jadi 100.000. Ya udah, itu bisa jadi part of gimmick kalian. Beli produk ini dapat voucher nih ya, dapat voucher pencantikan bonusnya gitu. Gitu. Itu bisa dilakukan. Kayak misalkan kayak gini, ada yang jualan produk, nanti dapat emas berapa 0,0 sekian gram. Oh iya. Emasnya kan gak ditampilin di keranjang, tapi di produk, yang penting lo beli produk ini baru gue kasih ini. Sama, lo beli produk ini gue kasih voucher. Kalian harganya itu udah kalian transfer sama voucher. Itu bisa jadi part of bungkus bungkus ini ya, marketing promo ya. Itu udah marketing promo sih. Gitu sih. Iya. Oke. Kalau berarti lumayan oke ya untuk tadi segmen tematik itu. Bisa ya, makanya itu tadi, apalagi kalau akun kalian kan masih untuk grow juga ya fokusnya, tidak hanya untuk jualan. Itu boleh banget untuk dilakukan. Itu bukan hal yang nggak harus, malah bagus dilakukan karena imbang jadinya, promosinya dapat, itu kita dapat. Gitu. Oh ya, sama satu lagi ya, setiap live aku sarankan untuk membuat VT promotion. Misalkan gini, kalian bikin short video yang ada promotion produknya, terus dikaitin kalau mau dapat harga yang lebih spesial lagi dari produk yang jangan lupa nonton live di jam berapa. Oh iya. VT ya. Yang pertama short video itu nanti bisa bikin orang beli lewat keranjang itu ketika nonton videonya, berharapnya bisa dapat views yang tinggi dan FYP. Ya kan? Yang kedua, nanti nge-impact untuk orang migrasi nonton live kalian. Gitu. Kadang kan orang gini, nggak semua orang itu ngeliatin, kan kalau di TikTok kita ada pojokan ada fitur live itu kan, icon live itu kan. Saya kira kita nonton live. Nggak semua orang soal icon itu. Trust me. Semua orang just for the sake untuk nonton konten. Kalau emang dia bukan ngulik fitur di TikTok. Itu even kita yang sering bikin konten di TikTok, aku boleh ngomong. Bisa jadi semua fitur editing atau fitur yang
bikin konten di TikTok belum semuanya tereksplor. Karena kita mungkin terbiasa dengan bikin ya udah editing sederhana aja, yang penting udah upload atau ngikutin template trend atau bahkan bikin di CapCut gitu kan. Bahkan padahal sebenarnya fitur-fitur ininya banyak banget. Kebanyakan biasanya masih kayak gitu. Nah, inilah tujuannya kenapa ya untuk ininya kena, laki juga kena, gitu sih. Oke. Thank Ada you, pertanyaan Kak. lagi kira-kira? Sip. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada satu lagi. Boleh. Kak, aku tuh mau nanya, ini kan kita, itu kayak aku sama Kak Tia, itu kan kita lagi coba nyari traffic yang bagus untuk live-nya. Kayak dari pagi, terus siang, sama malam. Nah, ini kita juga coba itu mau live, itu rencana mau live subuh. Kedengeran nggak suaranya? Dengar. Oke, subuh. Ya. Kalau menurut kakak ya, itu kalau misalkan ya, misalkan nih kita udah punya jam traffic yang bagus nih di jam sekian nih. Terus kalau misalkan udah bagus, kita mau live kapanpun sama jam berapapun, itu traffic tetap bagus atau gimana kak? Atau dia tergantung? Tergantung. Jadi beda sesi bisa jadi beda traffic. Makanya dari sama ya yang bilang misalkan bisa jadi sesi pertama bagus, sesi kedua bisa jeblok. Nah itu kan itu faktornya itu tadi. Tapi bisa jadi orang-orang lebih tahunya kalian live-nya yang paling sering jam 8 malam, misalkan kayak gitu ya, dibandingkan jam 3 sore kayak gitu-gitu. Jadi makanya yang di saranku yang sebelumnya tadi tujuannya untuk biar orang tahu kalian ada sesi sore, ada sesi malam. Jadi orang tinggal free-nya ada di free time yang mana nih. Tapi kalau skincare di subuh, aku rasa ya boleh dicoba, tapi kayaknya masih belum optimal banget sih ya kayaknya. Beda dengan produk yang kayak gadget ataupun produk home living ataupun baju itu masih bisa. Kalau skincare mending kalau misalkan memang malam banget, sekarang itu di around jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 sih. Karena orang benar-benar mau persiapan tidur dan benar-benar mau lagi scrolling time yang itu sensitif banget untuk impulsif. Gitu. Itu sih. Tadi Tia kayaknya ada pertanyaan. Oke, berarti jam 11 sampai jam 1 ya? Saranku di situ. Dan based on yang ini ya, experience juga ya dari tim. Kalau dari pagi sampai sore kira-kira kak, waktu yang bagus di jam berapa? Biasanya ada, ya itu balik lagi tergantung account-nya, tapi biasanya itu di jam 9 sampai jam 11, terus kemudian di jam 2 sampai jam 4 sore. Itu malam yang paling bagus. Tapi prime time ya, jam 7 ya? Jam 7 start. Kalau misalkan pengen hajar durasi lama ya saja sampai jam 10. Tergantung lah ya. Kalau durasi bisa mas. Tapi kalau soal jam rata-rata biasanya gitu. Atau kalau mau nih memang daripada subuh, saranku mending jam 6 sekalian. Pagi. Contoh Mami Louis Scarlett. Ya, Mami Louis Scarlett dia jam 6 udah on. Malam Minggu Scarlett. Mami Louis Scarlett. Mami Louis. Oh, Mami Louis Scarlett. Dia kan dia juga ngambil dari tim dari produk kita kan, produk apa namanya? Produk-produk yang tadi aku cerita skincare ya. Itu Louis Scarlett Family, coba di search saja. Dia jam 6 udah on. Berjualan gitu. Karena akun dia works di situ. Jadi memang dia kerja gitu. Nah, ngelihatnya bisa based on analitik yang ada di live stream analitik yang ada di Shop Seller Center atau Live Manager ya. Itu bisa dicek di situ. Untuk membandingkan performanya. Gitu. Kak, aku mau tanya lagi, boleh nggak? Boleh. Jadi kan gini, mungkin pasti di awal ya kita cari prime time yang oke lah buat toko kita. Better gini nggak sih Kak, kayak misalkan pengen nyari nih di jam 7 sampai jam 12 malam, mana yang paling rame ya, yang trafficnya tuh tinggi banget gitu. Tapi ya namanya juga manusia ya, mau ngomong sampai berjam-jam ya pasti capek. Lebih baik misal
3 jam ya, ternyata kekuatan maksimal hostnya cuma 3 jam. Berarti dari jam 7 sampai jam 10. Ya udah, kalau gitu cut dulu, nanti misal jam 10.30 balik lagi, atau tetap jalan aja terus, tapi nanti ada sesi-sesi di mana ya udahlah santai aja dulu gitu. Jadi better mana, Kak? Better yang mending di-cut. Karena gini, ini kita udah, karena gini, yang dihitung itu adalah, gue simulasinya gini ya, terus kita sejam, tapi traffic ininya bagus, entering followersnya, entering viewersnya, terus yang stay viewersnya, terus average viewers average viewers yang nonton stay itu bagus. Begitu di-cut, itulah yang jadi nilainya bagus, ya kan. Tapi kalau nih 2 jam terus tadi ya udah deh gue mampunya sejam, habisnya sisanya santai-santai aja deh, kan drop jadinya. Jadi kehitung ketika di end live stream jadinya drop. Nah itu yang mending yang pertama. Jadi mungkin katakanlah ya memang punya range antara waktu jam 7 sampai jam 10, kayak better adalah session istirahat, lanjut lagi, session istirahat, lanjut lagi. Jadi kayak tadi, memang 1,5 jam gitu ya, 1,5 jam break, 10 menit, 15 menit, misalkan, atau setengah jam, live lagi, terus break lagi, lanjut. Jadi gitu. Jadi kitanya secara hajarnya juga bagus, yang ngebawain juga bagus, orang produknya siapa tahu dapat viewers baru lagi. Gitu. Jadi ngulang trafficnya. Gitu sih suggest-nya. Oke, Kak, thank you. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Oh, Tia hilang lagi. Oke, mungkin sambil nanti kalau ada pertanyaan boleh aja ngomong aja. Ini aku sambil tampil sedikit lagi. Ya, ini lebih ke sharing aja soal ads gitu ya. Kemarin mungkin teman-teman juga nanti karena kan aku bicara tentang ini karena teman-teman juga punya tanggung jawab tidak hanya membawakan live-nya tapi juga mengembangkan account-nya, dan mungkin ada kebutuhan untuk ads juga kan. Ads memang penting ya. Jadi memang ya kita untuk kebutuhan promotionnya itu juga sih, untuk jam tidak. Kalau promote yang ada di application yang ada logo API-nya itu memang untuk just buat boosting kilas doang, itu yang agak pot ya. Tapi itu beda, promote dengan ads agak beda ya, agak beda treatment dan tujuan. Contoh aja kayak kalian nge-promote konten yang udah ada di feed. Nah, itu kan memang ada kepentingan ya, nambah followers, nambah viewers, nambah insight, nambah product look gitu ya. Ada macam-macam. Tapi itu tujuannya untuk boosting jumlah viewersnya aja, dan juga ataupun jumlah orang yang melihat produknya doang sih. Jadi just for the sake untuk lihat doang. Tapi kalau memang niatnya untuk begitu orang lihat iklannya terus langsung beli, atau begitu orang lihat videonya iklan langsung nonton live-nya, itu memang harus pakai ads gitu ya. Nah, ya kurang lebih secara konsep sih memang kan ada banyak faktor, dan memang kita bisa menggunakan juga sih untuk nge-ads. Sekarang fitur di dashboard live streaming Shop Seller Center itu udah bisa langsung nge-setting untuk ads manajernya, jadi nggak perlu lagi pindah-pindah platform. Kalau dulu kan ads manager ada sendiri, ini ada sendiri, ini ada sendiri. Dan ini mungkin aku bisa share juga. Balikin lagi kalau ads untuk tujuannya untuk apa dulu ya. Makanya aku bilang tadi, kalau memang niatnya untuk ads yang benar convert to sales, yang nanti akan muncul di FYP orang-orang, kalau misalnya sadar ada shop, lihat video apa tuh shop now, nah, itu kan berarti semuanya ads. Kalau ya udah just for the sake konten doang, nggak ada thumbnail apa-apa, ya udah itu namanya kan promosi. Gitu. Itu bisa diatur semuanya di Shop Seller Center, dan budgetnya pun juga bisa dihitung ya. Gitu. Nah, kurang lebih inilah yang aku bilang, beberapa dashboardnya agak beda. Kalau di TikTok tadi kan pakai Ads Manager yang bisa diakses sekarang lewat Shop Seller Center, tapi yang tadi promote itu just for the sake untuk bisnis account-nya doang, untuk promote account-nya. Ya kalau tujuannya untuk nambah followers, bisa jadi followersnya nambah. Nah di TikTok Shop Seller Center ini lah kita bisa atur ini gambar nomor 3 gitu. Secara konsep ini nge-koneksi satu sama lain sih, karena kalau kamu misalkan di paket Shop Seller Center itu, begitu kita nge-ads itu bisa ngambil dari konten yang ada di feed, gitu. Jadi sama gitu. Nah ini mungkin tampilannya untuk Cia atau Bella yang memang praktek Shop Seller Center,
di part ini kan ada ads itu, dan kamu bisa klik. Jangan lupa untuk diisi profilnya, terus isi tujuan campaign-nya atau tujuan ads-nya, terus ya udah di-create aja. Nah, baru setelah di-create tujuan-tujuannya itu tinggal diisi, baru masuk ke ini visual yang akan dijadikan ads, dan juga tombolnya mau tombol apa nih, tombol action-nya gitu. Nah, suggest-suggestnya seperti ini sih. Jumlah kontennya tentu kalian pilih konten yang menarik ya. Kalau memang niat untuk ads ya pilih yang benar-benar menjual, itu yang pertama. Sorry, gue balik lagi. Nah, oke. Terus habis itu durasi dan pricing memang harus diperhatikan sesuai dengan budgetnya juga. Jangan sampai budgetnya jebol juga. Nah, itu harus dihati-hati juga ya. Karena harapannya kan CPA-nya ini tinggi ya. Cost per action-nya itu juga harus tinggi untuk kalau misalkan cost per ads-nya. Kalau budgetnya 100.000, otomatis kalau misalkan yang klik produknya cuma 100 kan berarti 100.000 bagi 100 berapa tuh? 10. Nah, berarti kan itu kurang lebih 10.000 bagi 100 lah kalau klik produknya. Berarti biaya kita untuk ads itu per produknya Rp1.000. Katakanlah kita ngitung HPP produknya itu 54.000 dengan berbagai HPP-nya itu, terus ada Rp1.000 buat ads, nah itu berarti kan hitungnya agak mahal ya sebenarnya gitu. Tapi beda cerita kalau kita begitu nge-ads 100.000 ternyata hasilnya itu bagus. Yang klik produknya itu katakanlah bisa jadi 500 gitu. Berarti kan agak lebih rendah dibandingkan 1.000 itu. Nah, itulah cost per acquisition-nya itulah yang harus dijagain dan juga harus ini ya diperhatikan ya, seberapa efektif nanti kita ads. Jadi secara budget jebol, tapi secara result harapannya jauh lebih efektif. Memang teori-teorinya sih banyak sih untuk ads juga ya, gitu. Dan memang ini yang selalu dilakukan. Even kalau kita pengen nge-boosting traffic waktu live, gitu. Teorinya adalah 2:1. Katakanlah kalau kita pengen ngejar GMV katakanlah $1.000, misalkan biasanya kita ada $1.000 gitu, otomatis budget untuk kalau memang kita pengennya hit besar ya, budget untuk ads-nya itu kurang lebih di $200 gitu. Jadi emang agak gede dan juga emang ini sih, kalau memang pengen cara instan ya memang agak gede effortnya dan biayanya. Inilah ya memang kalau kita menggunakan ads ya gitu. Tapi ya itu tadi memang targetingnya bisa diatur dan impact-nya juga bisa jadi lebih besar, terutama di CTA-nya gitu. Nah, ini aku bisa kasih sedikit views ya. Apa kita bisa nyampe ke angka segini kalau misalkan lagi live gitu ya, atau pernah di campaign itu live sekian. Ada 1M, ada 3M, ada 6M, ada 4M, dan lain-lain. Ya memang kalian harus memperhatikan ini, dashboard TikTok-nya ini yang ongoing, yang tadi kita tanya ya. Nah, traffic viewers ini juga yang harus diperhatikan. Makanya tadi aku bilang, yang bagus itu adalah begitu ini naik, kalau ada yang nurun, langsung dihajar lagi. Supaya yang bagus itu naik turun gitu lah. Jangan sampai awal bagus, dapat traffic banyak 100 orang atau yang nonton, kemudian drop. Itu nanti untuk next live-nya yang agak sedih sih gitu. Nah, kenapa yang live streamer harus melihatin ini juga supaya orang bisa lihat juga produk impression ini dari 10 chart yang ditulis, oh produk ini ternyata yang tinggi, oh CTR-nya tinggi, oh yang ini tinggi gitu. Jadi memang harus diperhatikan betul sih hal ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya itu bisa dilakukan juga kok tadi ya caranya ya, kalau misalkan teman-teman live pakai handphone, pakai tripod, itu bawahnya pakai laptop aja atau pakai tab lah atau apapun atau HP yang lain gitu ya untuk bisa mengontrol live. Hal caranya gimana itu bisa dicek di Shop Seller Center, pakai Live Manager nanti bisa diatur. Bahkan sebetulnya ketika kita live itu, ketika kita mau live, sebenarnya kita nggak usah repot-repot tiap mau live harus add atau seperti kita udah bisa langsung aja dengan kalau kita pakai Live Manager itu kita udah atur set produk yang buat di live, set udah begitu kita klik icon produknya tuh tabnya, produk udah ready gitu tanpa kita harus tiap live add lagi, tiap live itu yang agak repot. Tapi nah itulah caranya kalau misalkan biar lebih simpel dan efektif. Gitu sih teman-teman untuk just info tambahan lah ya untuk perform account-nya juga.
Dan di kita pun juga caranya juga gitu sih. Memang balik lagi akunnya, kalau memang akun jualan ya memang harus disetting buat akun jualan. Kalau just for the sake of branding ya branding. Makanya di tempat kami pun begitu ada akun gede yang langsung dijadiin akun jualan. Biasanya gitu. Begitu. Terus nggak inkubasi akun yang baru, inkubasi akun baru. Jadi makin banyak gitu loh. Katakanlah yang nanti Baby Blue akun yang ini lagi dikembangin gitu ya, udah ternyata viral ataupun dapat hitnya lah, followersnya nambah dan segala macam, progres, terus jangan tunggu kelamaan, langsung bikin akun baru lagi untuk ngimbangin yang lain. Terserah nama akunnya diganti store kan, pas sebenarnya ujung-ujungnya ambil produknya dari tempat kalian kan, dari tempatnya si Cia pun juga sama kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Biar tokonya makin banyak aja, ya kan? Jadi kalian bikin toko yang kalian kelola sendiri, ya, otomatis sih memang nanti juga orangnya juga makin banyak sih, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk awal-awal kan untuk membangun akun itu diinkubasi, ya itu trik-triknya sih sebetulnya. Gitu, ya, teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain boleh deh. Kalau misalkan ada pertanyaan tambahan yang lain di luar topik yang hari ini kita share. Dan oh ya balik lagi aku ingetin short video penting untuk promosi. Dan untuk ya viral is something lah ya, FYP is something, tapi itu harus dilakukan karena yang bagus itu adalah seminggu itu ya ini sebenarnya kalau emang mau jualan itu adalah untuk kembangin apa juga seminggu itu minimum harus punya 3 sesi live dengan durasi 1,5 jam itu minimum. Terus kemudian short video itu 5 kali yang dengan adik keranjang kuningnya itu minimum idealnya. Ya balik lagi ujungnya mau seberapa besar pendapatannya itu ya tergantung dari effort. Gitu sih. Ya mungkin bisa jadi penutup untuk kelas hari ini. Thank you. Kira-kira ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oke. Apa ya? Aku mau nanya Kak, di awal live better kita organik aja atau kita langsung boost, langsung iklan? Better di organik dulu. Kenapa? Supaya kita tapi beda cerita gini ya. Kalau memang kondisinya akun baru, memang better ini dulu organik dulu. Karena kan kita ada beberapa variabel nih, ya cuma sekedar biar views-nya tinggi. Tapi views-nya tinggi, tahu-tahu produknya yang laris yang mana kita belum tahu, itu yang harus ditawarin, yang hot traffic tadi kita belum tahu, ya itu agak percuma. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah tahu nih, udah tahu game-nya, produk yang kita andelin yang mana, udah tahu viewers kita itu cocoknya bakal di mana gitu, bisa dihajar di awal. Tapi agak tantangannya adalah mempertahankan mereka yang kita udah promote ya, udah di boost, mereka kan udah masuk, nah mempertahankan itulah yang jadi. Jadi makanya mending untuk akun baru di tengah-tengah sih malah yang much better. Karena kan kita sambil ngelihat dashboard itu tadi ya, mana sih yang lagi bergerak. Dan kita bisa nentuin juga orang tujuan promote kita ini untuk nambah viewersnya atau nambah orang beli, checking the product. Kita bisa decide keputusannya nanti di situ. Supaya nggak rugi-rugi banget cost-nya, gitu sih. Gitu, Cia. Oke, Kak, thank you. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak? Sudah cukup? Udah, aku cukup sih. Oke. Ya, sebenarnya sip. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Semoga untuk teman-teman yang memang pegang peran di balik layar dan mengelola TikTok Shop-nya itu nanti bisa dapat insight gitu ya. Yang aku saranin adalah sering-seringlah ikutan campaign di TikTok gitu ya, supaya terutama untuk campaign beauty karena banyak sekali benefit yang bisa didapatkan dari TikTok itu sendiri. Cari tahunya di mana, cek aja di Shop Seller Center itu ada pengumuman, ada banyak sekali kelas-kelas atau promo yang ada, itu diikutin aja. Itu yang paling penting supaya ini untuk pertumbuhan toko. Kalau sudut pandangku adalah untuk pertumbuhan toko. Nah, untuk pertumbuhan account dan juga performa live streaming, memang ya tadi ya beberapa hal yang aku sampaikan, kuncinya juga ada di produk yang ditawarkan, gimmick saat live-nya, kemudian performa saat live streamer host-nya itu. Jadi variabelnya cukup banyak gitu ya. Dan Pak dalam artian agak beda nih ya. Tadi di awal kita udah agak beda gamingnya. Hasil jualan bisa bagus, bisa jadi karena produk. Hasil jualan bisa bagus, mungkin bisa jadi karena live host, streamer hostnya juga yang menarik, bisa menjual produk.
Karena kan ini mainannya bukan sekedar kita jadi presenter ya. Kalau sebagai live streamer host, ini kita udah tukang dagang beneran nih. Kalau misalkan di TikTok Shop, bahkan di platform yang lain. Jadi gimana orang beli produk kita nggak cuma nonton kita as a persona, katakanlah persona Debra Zuan atau persona Bella Semara atau Cia, Dani atau Thea itu yang tampil di layar. Itu sih perbedaan. Itu sih teman-teman, thank you banget untuk kelas hari ini. Nanti kita masih bisa connect bersama-sama dengan mungkin dari Cia, dari Bella, dari Dani dan juga Thea untuk selama 5 hari ke depan gitu ya. Dengan mentoring online. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang masih mengganjal atau masih ingin untuk ditanyakan, itu masih kita open banget selama 5 hari ke depan. Karena kan memang training jadi kan nggak cuma training sehari ya, tapi juga masih ada 5-day mentoring lah, untuk kita bisa sharing bersama. Tapi kuncinya memang kalau kuncinya nanti tetap di prakteknya. Ya, kita tunggulah. Nanti malam kayaknya juga live kan dari teman-teman. Jadi mari kita lihat gitu ya. So, thank you banget untuk hari ini, untuk siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak ya dari teman-teman untuk atensinya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you ya. Thank you semuanya ya. Sehat-sehat Thank you, selalu. Deb. Sinyal aku lagi nggak stabil, jadi aku nggak bisa on cam nanti langsung. Ya, berisik, Bawel. Thank you, Kak. Ya, thank you, Cia. Thank you, Dani. Thank you semuanya ya. Thank you semuanya. Bye. Good luck. Nanti kita sharing-sharing lagi ya, storing ya. Sip. Bye. Bye, Kak. Yo.